Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani, NIM 2020-32014, kelas akuntansi eksekutif. Subtopik bahasan kebijakan materi mengenai manajemen likuiditas, manajemen permodalan, dan manajemen kredit selama masa COVID-19. 1. Manajemen likuiditas. Menurut Duane de Grady, manajemen likuiditas yaitu perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, menurut Oliver Jewett, mengatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan manajemen likuiditas yaitu mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan bank sentral. Melalui manajemen likuiditas, bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Jadi, secara umum ada dua risiko yang terdapat pada likuiditas, yaitu kelebihan dana dan kekurangan dana. Pada saat kelebihan dana, bank harus mengalami pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Sementara itu, pada saat kekurangan dana, tidak cukup bagi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi ini, bank biasanya akan mendapatkan penalti dari bank sentral. Untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh bank. Di antaranya sebagai berikut. Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Melakukan diversifikasi sumber dana bank. Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Selain itu, ada setidaknya 3 strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Pertama, strategi preventif, yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif, sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Kedua, strategi represif, yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Langkah tersebut adalah meminjam dari pasar uang, mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki, dan meminjam valuta asing dari pasar internasional. Kemudian yang ketiga, kategori profitabilitas, yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit. Laba didapatkan dari selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima para debitur. 2. Manajemen permodalan. Permodalan merupakan sesuatu yang sangat urgent demi kelancaran menjalankan kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, yaitu bagaimana mengelola keuangan perusahaan agar lancar, mendatangkan manfaat jangka panjang. Fungsi pengelolaan keuangan meliputi 1. Cara menginvestasikan atau menggunakan dana. 2. Cara mencari sumber dana. Strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan koperasi antara lain. Pertama, pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari lembaga yang memberikan pinjaman seperti dari Kementerian Koperasi yaitu dikenal LPDB. Ketiga, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi, pendampingan proses produksi dan pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong. Keempat, strategi pengembangan destinasi wisata yaitu melalui destinasi wisata lorong. 3. Manajemen kredit. Manajemen kredit adalah proses pemberian kredit, penetapan persyaratan kredit,
pemulihan kredit pada saat jatuh tempo, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kredit perusahaan, di antara fungsi-fungsi terkait kredit lainnya. Metode analisa kelayakan kredit ini yang biasa disebut analisa 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Pemberi pinjaman dapat melihat laporan kredit calon debitur, skor kredit, laporan laba rugi, dan dokumen lain yang relevan dengan situasi keuangan peminjam. Kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Waktu, 2. Kepercayaan, 3. Penyerahan, 4. Risiko, dan yang terakhir 5, yakni persetujuan atau perjanjian. Pandemi memberikan dampak yang besar terhadap semua sektor, khususnya sektor ekonomi, terutama sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, yang sekarang menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan istilah PPKM. Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK-03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus (CAC 2019) untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah di masa pandemi. Kebijakan relaksasi dengan cara menstrukturisasi kredit bank ini memberikan peluang kepada debitur untuk menata kembali pembayaran hutang dan menyusun kembali jadwal pembayaran hutang yang akan jatuh tempo, menyusun kembali besaran bunga dan pengurangan tunggakan pokok kredit, serta mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Sekian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.